Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, akan lebih baik kita baca doa dulu. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, akan kita mulai pelajaran hari ini tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Tradisi lokal adalah adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Awalnya, tradisi lokal dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha sejak abad ke-13. Tradisi tersebut mulai banyak dipengaruhi ajaran Islam. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama tradisi Nusantara sebelum Islam, dan yang kedua akulturasi budaya Islam, dan yang ketiga melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Nusantara sebelum Islam, dari jauh sebelum masuknya berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Banyak juga upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut. Misalnya sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Dan tradisi ini mereka lakukan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akulturasi budaya Islam merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga berbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Nah, budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta mendapatkan pengaruh dari Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilakan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala, kecintaan yang hanya kepada Allah SWT dan apa saja yang dicintai Allah SWT, dan al-bara, yaitu berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi, ketiga prinsip di atas menjadi pedoman baku bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam. Seni budaya Nusantara yang telah mendapat pengaruh Islam, yaitu nama-nama bulan dalam bahasa Jawa. Misalnya Rabiul Awal disebut Maulud. Seni bangunan, masjid, arsitek beda dengan masjid di Arab.
Selain itu, ada juga seni ukir, seni kaligrafi, lalu ada seni tari, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra. Nah, seni sastra ini terdiri dari ada babat, ada hikayat, dan suluk. Dan terakhir adalah kesenian debus. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara merupakan tradisi itu sendiri adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi nilai-nilai Islam. Karenanya muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal Nusantara. Nah, tradisi Islam di Nusantara itu digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nanti ada tugasnya ya, tugas latihannya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.